Guru penggerak ini sebenarnya suatu program pelatihan, program identifikasi dan pelatihan dan pembibitan calon pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan. Adalah agen-agen perubahan yang di masa depan akan menjadi calon-calon kepala sekolah, calon-calon pengawas sekolah, dan calon-calon pelatih program pelatihan guru. Program guru penggerak ini bukan hanya program identifikasi dan rekrutmen, tapi juga program pelatihan, pembinaan, dan juga untuk membesarkan dampak daripada guru-guru penggerak. Program Guru Penggerak didesain untuk mendukung hasil belajar yang implementatif berbasis lapangan dengan menggunakan pendekatan andragogi dan blended learning selama 9 bulan. Kegiatan PGP dilaksanakan menggunakan metode pelatihan dalam bentuk jaringan, lokakarya, dan pendampingan individu. Pendidikan yang merdeka adalah pendidikan yang tidak menghendaki adanya paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat baik lahir maupun batinnya. Salah satu pendekatan yang baik yang bisa dilakukan oleh seorang guru adalah pendekatan hati. Pendekatan hati tidak akan terhalang oleh waktu, ruang, dan materi. Sentuhan hati akan mudah mengendap dalam jiwa manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Hal ini sesuai dengan filsafat bagaimana seorang manusia dapat memanusiakan manusia. Tugas guru tidak sebatas hanya membuat siswa menjadi pintar, namun juga memberi motivasi, membangun karakter sehingga menjadi insan atau pribadi yang berintegritas. Peran pendidik masih sangat penting, walaupun pengetahuan sudah bisa diakses dari banyak sumber ataupun teknologi. Seorang guru masih sangat diperlukan dalam pendidikan karena dapat memberikan sentuhan hati pada setiap prosesnya yang tidak dapat diperoleh dari teknologi secanggih apapun. Komunitas praktisi merupakan pelengkap pengembangan profesi berkelanjutan. Diharapkan guru penggerak mampu menjadi motor pengembangan komunitas praktisi baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Guru penggerak mampu mengajak rekan guru untuk menjadi tim menggerakkan komunitas praktisi. Pendidikan menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya. Setiap anak memiliki keunikannya masing-masing yang harus kita kembangkan sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Salah satu profil kompetensi guru penggerak adalah mampu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah merupakan pembelajaran yang mengakomodasikan semua perbedaan murid, terbuka untuk semua, dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu atau murid.
Sebagai guru, untuk mampu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, sebelumnya harus melakukan asesmen terlebih dahulu guna mendapatkan informasi mengenai tingkat kesiapan murid atau individu, mengetahui bagaimana gaya belajarnya sesuai dengan bakat dan minatnya. Salam guru penggerak. Setiap sekolah memiliki visi, misi, dan program sekolah. Namun, apakah visi, misi, dan program sekolah sudah berdampak kepada murid? Visi sekolah berdampak kepada murid merupakan tujuan, harapan besar, dan cita-cita bersama yang sungguh-sungguh ingin dicapai dengan segenap usaha dan sumber daya. Misi sekolah yang berdampak kepada murid merupakan pernyataan tentang bagaimana untuk mewujudkan misi sekolah. Program sekolah yang berdampak kepada murid merupakan wujud nyata berupa aktivitas atau kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi sekolah yang berdampak kepada murid. Salam guru penggerak. Mengembangkan budaya positif di sekolah menjadi dasar bagi pendidikan karakter murid di kemudian hari, yang bahkan akan dibawa sampai mereka dewasa nanti. Bagaimana kita bisa dapat mengembangkan budaya positif di sekolah yang menjadi dasar dari pembentukan karakter murid ini? Hal ini menjadi salah satu pembahasan di dalam modul pendidikan guru penggerak. Sebagai calon guru penggerak, kita harus dapat mengembangkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Guru hebat di seluruh Indonesia, saya Ibu Edina, saya adalah calon guru penggerak angkatan kedua dari SMP Negeri 1 Tabanan, Banten. Kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman-pengalaman positif yang mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian selama saya mengikuti program guru penggerak dari awal sampai sekarang. Jadi yang pertama, saya disadarkan bagaimana hakikat menjadi seorang guru sebenarnya, bagaimana seharusnya seorang guru memperlakukan siswa di kelas, dan bagaimana seorang guru seharusnya menumbuhkan sikap berpihak pada anak, budaya berpihak pada anak. Itu yang saya rasakan pertama, sehingga itu benar-benar membuat saya sadar bagaimana seharusnya saya menjadi seorang guru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kegiatan dalam guru penggerak ini, pembelajaran yang dilakukan itu benar-benar didesain sedemikian rupa sehingga saya selalu ingin belajar, selalu ingin meningkatkan diri, tidak pernah bosan bertanya, tidak pernah malu bertanya. Jadi saya merasa dengan mengikuti kegiatan guru penggerak ini, kemampuan saya benar-benar meningkat, baik itu dalam pengelolaan kelas maupun untuk diri saya sendiri, sehingga saya bisa bersikap lebih positif terhadap lingkungan saya. Kemudian yang ketiga, suasana kelas yang begitu nyaman yang diciptakan oleh fasilitator yang selalu memberikan motivasi, yang selalu mensupport, begitu juga teman-teman di kelas yang selalu memberikan dukungan, selalu bisa memberikan ide-ide cemerlang. Itu membuat kelas menjadi sangat nyaman dan pembelajaran menjadi sangat seru, tidak membosankan, dan kita selalu ingin melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk membuat pendidikan itu menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, teman-teman yang belum bergabung di guru penggerak, silahkan bergabung karena saya yakin manfaatnya pasti sangat besar buat kita, buat guru, dan tentunya buat pendidikan di Indonesia. Salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia. Nama saya Niwayan Sanjiwani Tirtawirya. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Kediri. Mata pelajaran yang saya ampu adalah bahasa Inggris. Motivasi saya ikut pelatihan calon guru penggerak ini adalah saya ingin mengembangkan lagi potensi yang ada di diri saya
sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal. Nantinya di sini juga saya banyak sekali belajar dan bertemu dengan guru-guru hebat lainnya yang bisa saya jadikan teladan dan contoh nantinya, dan diharapkan juga di sekolah saya nanti juga bisa menerapkan praktik-praktik baik. Tanpa terasa sudah 2 bulan saya mengikuti pelatihan calon guru penggerak ini. Nah, di pelatihan ini selama ini saya melakukan pembelajaran dari LMS. Jadi ada yang secara mandiri dan ada pula yang secara kelompok. Kemudian kami juga di sini mengaplikasikannya dalam aksi nyata. Jadi selain kami mendapatkan teori, kami juga mengaplikasikannya secara nyata. Jadi ditentukan atau disesuaikan dengan potensi sekolah kami masing-masing. Hal yang berubah itu sangat banyak, Pak, terutama di cara saya memandang. Jadi pola pikir saya itu juga berubah. Jadi saya berusaha. Kemudian ada hal-hal baru juga yang saya baru tahu. Jadi bagaimana filosofi pendidikan KHD itu sangat benar-benar menyentuh hati saya. Dimana ternyata selama ini saya melakukan pembelajaran atau pengajaran sama siswa itu keliru. Jadi sekarang setelah menerima pembelajaran di pelatihan guru penggerak ini, saya merasa, oh ternyata saya harus menuntun siswa, kemudian melihat potensinya, kemudian juga berpihak pada anak. Jadi di sini yang berubah dari saya selama 2 bulan ini adalah saya itu bisa lebih kepada anak. Jadi saya lebih merangkul anak-anak, saya lebih memperhatikan kebutuhannya, juga memperhatikan keinginannya. Jadi menjembatani antara keinginan dan kebutuhannya itu juga sehingga bisa mencapai tujuan nantinya. Untuk aksi nyata yang saya lakukan, ini baru pada tahap memulai, melakukan gerakan literasi, terutama literasi membaca. Jadi di sekolah saya di SMP 2 Kediri itu memiliki potensi di mana ada perpustakaan, kemudian siswa-siswa juga sebagian besar sudah fasih menggunakan gadget atau media yang bisa mengakses misalnya e-book atau misalnya bahan-bahan bacaan yang ada di internet. Nah, berangkat dari sana, walaupun secara online, saya memberanikan diri untuk memberikan kuesioner kepada anak-anak. Siapa sih yang suka membaca dan berminat ikut program, saya namakan programnya itu adalah Batikku. Jadi, membaca dan praktik buku. Jadi setelah membaca, nanti membacanya itu dalam durasi 90 hari. Karya 2 ini saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran di mana di sini saya mulai mengenal apa itu namanya komunitas praktisi. Jadi awalnya saya belum paham apa sih komunitas praktisi itu. Ternyata komunitas praktisi itu adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki visi atau keresahan-keresahan yang sama dan juga memiliki kemauan untuk mengubah hal tersebut menjadi hal yang lebih baik. Perkenalkan, saya Niwayan Yulastining Tias SPD. Saya adalah seorang guru yang bertugas di SD Negeri 3 Tangkuda, Kecamatan Penebel. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 2, Kabupaten Tabanan. Melalui guru penggerak, saya berkesempatan untuk bertemu, berdiskusi, dan berkolaborasi dengan guru-guru hebat, menyatukan pemahaman, dan berbagi aksi nyata. Pendidikan guru penggerak meliputi pembelajaran daring melalui LMS, kegiatan diskusi virtual, kegiatan pendampingan, dan kegiatan lokakarya. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak, agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan anggota masyarakat.
Memahami peran dan nilai guru penggerak sebagai pedoman berperilaku demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mewujudkan visi murid melalui model Bagja. Memulai budaya positif dan disiplin positif mulai dari kelas, kemudian sekolah, serta memulai pembelajaran berdiferensiasi untuk memberikan kesempatan belajar yang sama dengan cara terbaik dan sesuai untuk murid. Banyak dukungan yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak, baik dari kepala sekolah, murid, rekan guru, pengawas, dinas pendidikan, pendamping, fasilitator, instruktur, serta banyak pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tentunya kegiatan dalam pendidikan guru penggerak merupakan kesempatan berharga untuk mengembangkan diri serta bergerak bersama-sama demi mewujudkan perubahan yang holistik untuk meningkatkan mutu pendidikan.